Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya di masa pandemi ini kalian tetap menjaga kesehatan kalian dengan protokol kesehatan. Dan pada kesempatan kali ini kita kembali belajar pelajaran akidah dan akhlak untuk kelas 4. Sebelum memulai pembelajaran, kita bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, pembelajaran kita kali ini masih dengan pelajaran 1 dengan materi memahami kalimat thayyibah. Ibu Anissa Yunabekti sebagai pengajar atau guru di Miss Al-Jihad Kota Palangkaraya. Apa saja kalimat thayyibah itu? Ya, diantaranya ada kalimat subhanallah, kemudian masya Allah, dan Allahu Akbar. Tentunya ketiga kalimat ini sudah sering kalian dengar dan bahkan kalian ucapkan setiap harinya. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar kalimat thayyibah yaitu subhanallah. Kita ulang sebentar ya. Arti dari kalimat subhanallah ada yang ingat? Ya, arti dari kalimat subhanallah adalah Maha Suci Allah. Nah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan dengan belajar kalimat thayyibah, Masya Allah, Allahu Akbar, dan juga membiasakan diri mengucap kalimat thayyibah. Nah, simak baik-baik buku kalian. Baiklah, di pembelajaran kali ini kita mulai dengan belajar kalimat thayyibah Masya Allah. Yang ada bukunya silahkan dibuka bukunya dan simak. Nah, kalimat Masya Allah diucapkan ketika melihat suatu kejadian atau peristiwa yang indah atau menakjubkan. Namun, ada peran manusia dalam suatu kejadian atau peristiwa yang indah tersebut. Contohnya, ketika kita melihat bangunan masjid, rumah tinggal, gedung perkantoran, gedung olahraga, dan lain sebagainya yang tampak indah dan megah. Ketika memasuki sebuah kebun bunga yang indah, di dalamnya terlihat bunga-bunga bermekaran dengan indahnya dan harum mewangi. Melihat kecanggihan teknologi di bidang pertanian atau pembangkit listrik tenaga air atau uap. Melihat prestasi yang membanggakan, fisik seseorang yang kuat, dan lain sebagainya. Nah, sehubungan dengan lafal Masya Allah tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 39, yaitu sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula idza dakhalta jannataka qulta masya Allahu la quwwata illa billah, yang artinya, dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah, sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, tadi adalah Quran Surah Al-Kahfi ayat 39. Apa yang kalian ucapkan ketika melihat sesuatu di luar pikiran? Misalnya, seseorang teman yang nakal, seorang perampok yang kejam, atau orang kaya yang pelit. Apabila melihat sesuatu yang luar biasa atau di luar perkiraan, dianjurkan untuk mengucapkan Masya Allah, yang artinya adalah atas kehendak Allah. Ingat anak-anak ya, Masya Allah artinya adalah atas kehendak Allah. Maksudnya, segala peristiwa yang ada di dunia ini terjadi atas kehendak Allah semata. Ucapan ini mengandung doa agar Allah memberikan yang terbaik. Kalian harus selalu bersyukur karena Allah memberi hidayah dengan memberikan yang terbaik untuk kita.
Masih banyak orang yang tidak atau belum diberi hidayahnya. Banyak hal di dunia ini yang terjadi di luar dugaan kita, baik kejadian yang menyenangkan, seperti bertemu teman lama, maupun kejadian yang mengerikan seperti kecelakaan. Nah, ketika melihat peristiwa tersebut, kalian ucapkanlah, Masya Allah. Kita harus mempunyai ikhtiar atau usaha untuk melakukan yang terbaik dan menghindari keburukan. Kalian diperbolehkan mencegah teman atau orang lain dari berbuat jahat. Apabila kalian melihat teman yang mencuri mangga misalnya ya, kalian berkewajiban mengingatkannya. Kalian dapat menegur dan melarang perbuatan itu. Apabila tidak berani menegur, kalian tanamkan dalam hati kalian bahwa perbuatan itu tidak baik dan tidak boleh ditiru. Kalimat Masya Allah terkadang mengandung kekaguman, keheranan, harapan, dan surprise. Dengan membiasakan mengucapkan Masya Allah, kalian akan menyadari bahwa Allah Maha Kuasa atas segalanya. Allah mampu bertindak apa saja kepada hambanya yang ingkar. Anak-anak, kita lanjut ke kalimat Allahu Akbar. Nah, arti kalimat Allahu Akbar adalah Allah Maha Besar. Ucapan Maha Besar, Allahu Akbar disebut juga dengan kalimat takbir. Ingat ya anak-anak ya, disebut juga dengan kalimat takbir. Kalimat ini diucapkan sebagai bentuk ungkapan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk penghambaan diri dan perasaan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang maha besar. Manusia tidak dapat mengingkari kebesarannya. Penciptaan alam semesta dan seisinya telah cukup menjadi bukti kebesaran Allah. Mengagungkan kebesaran Allah menjadi kewajiban setiap muslim. Kalimat thayyibah mengingatkan manusia betapa Allah Maha Besar. Mengingatkan kebesaran Allah dapat menghindarkan manusia dari sifat sombong. Manusia sangat lemah di hadapan Sang Pencipta, Allah Ta'ala. Dengan demikian hanya Allah yang Maha Besar. Allah sanggup menjadikan segala hal yang tidak mungkin menurut kalian menjadi mungkin. Bagi Allah sangatlah mudah menjadikan hal tersebut. Allah berfirman dalam surah Yasin ayat 82, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ya, Quran Surah Yasin ayat 82. Jika di antara kalian ada yang bertanya, seberapa besar ukuran zat Allah? Jawabannya adalah tidak ada satu makhluk pun yang dapat menjangkaunya. Akal manusia sangat terbatas. Manusia tidak dapat menjangkau wujud kebesaran Allah. Wujud kebesaran Allah tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Jika melihat penciptaan alam semesta dan seisinya, cukup untuk kalian sebagai bukti kebesaran Allah. Nah, selanjutnya pengucapan kalimat Allahu Akbar. Kalimat Allahu Akbar biasa diucapkan pada saat pidato atau khutbah Jumat. Setiap menyebut keagungannya, melaksanakan sholat, berzikir, dan hendak mengerjakan suatu pekerjaan, kalimat thayyibah Allahu Akbar juga sering diteriakkan oleh orang-orang yang sedang berjuang menegakkan agama Allah. Misalnya, para sahabat dan tabi'in yang dahulu berperang melawan kaum kafir dengan pekikan Allahu Akbar dapat membangkitkan semangat juang melawan kezaliman. Selain itu, di penghujung puasa Ramadan pada malam hari raya Idul Fitri, seluruh umat Islam bersama-sama mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan gema takbir. Takbir yang bersahut-sahutan di malam Idul Fitri menggetarkan hati siapa saja yang mendengarkan. Nah, anak-anak, selanjutnya adalah membiasakan diri mengucapkan kalimat thayyibah. Setiap kita melaksanakan sholat, pasti diawali dengan bacaan takbir. Bacaan takbir adalah Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar.
Takbir yang dibaca pada awal sholat disebut dengan takbiratul ihram. Ketika lisan kita membaca takbir, hati kita berniat melaksanakan sholat. Karena rukun sholat yang pertama adalah niat bersamaan dengan takbiratul ihram. Dengan membaca takbir, kita merasa kecil di hadapan Allah, sedangkan Allah sebagai zat yang wajib kita sembah adalah zat yang maha besar. Secara tidak langsung, rajin melaksanakan salat wajib 5 waktu dalam sehari, kita sudah membiasakan mengucapkan kalimat takbir. Ketika melakukan zikir setelah sholat, kita juga sedang membiasakan diri mengucapkan kalimat tasbih. Membiasakan diri untuk selalu mengucap kalimat thayyibah dalam setiap kesempatan dapat membawa kita ke kehidupan yang lebih baik. Beberapa hikmah yang akan kita peroleh saat terbiasa mengucap kalimat thayyibah adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, hikmah mengucapkan kalimat subhanallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, semakin dicintai Allah karena ucapan subhanallah merupakan salah satu kalimat yang dicintainya. Kemudian mempertebal keimanan kita kepada Allah dan menjauhkan diri kita dari perbuatan syirik yang dilarang oleh agama dan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hikmah yang kedua, mengucapkan kalimat Allahu Akbar adalah merasa rendah dan kecil di hadapan Allah, selalu ingat kepada Allah, optimis dengan pertolongan Allah, dan tidak mudah putus asa. Nah, anak-anak, sampailah kita di ringkasan pelajaran 1 tentang kalimat thayyibah, yaitu biasakan mengucap kalimat subhanallah ketika mengalami atau merasakan beberapa peristiwa sebagai berikut. Yang pertama, melihat keindahan alam yang diciptakan Allah. Kemudian merasakan kebesaran dan kekuasaan Allah. Mengagumi sesuatu yang baru dilihat dan aneh. Merasa kesal terhadap sesuatu hal. Dan selanjutnya, ketika melihat perbuatan yang negatif atau tidak baik, ucapkanlah kalimat Masya Allah yang berarti atas kehendak Allah. Kalian berkewajiban untuk mengingatkan teman atau orang lain yang sedang melakukan kejahatan sesuai dengan kemampuan kalian. Yang terakhir, ucapan Allahu Akbar disebut dengan bacaan takbir. Kalimat Allahu Akbar mengandung arti bahwa Allah Maha Besar, tidak ada yang melebihi kebesaran Allah. Kalimat takbir diucapkan ketika melihat sesuatu yang luar biasa dan menakjubkan. Sesuatu yang menurut ukuran pikiran manusia tidak mungkin terjadi, menjadi mungkin menurut Allah. Anak-anak, ini ada tugas untuk kalian semua. Buatlah kaligrafi yang indah dengan memilih kalimat thayyibah sebagai berikut. Kalian silahkan pilih kalimatnya Subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar. Kalian kerjakan di buku gambar, kemudian hasilnya dipoto dan kirim ke WA Ibu ya. Batas pengerjaannya seminggu dari hari ini. Anak-anak Ibu yang Ibu sayangi, demikian tadi pembelajaran kita, akidah akhlak. Pelajaran 1, memahami kalimat thayyibah, yaitu kalimatnya Subhanallah, Allahu Akbar, dan juga Masya Allah. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita akan bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Dan marilah kita bersama-sama mengakhiri pembelajaran ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pesan Ibu tetap semangat belajar ya, walaupun di masa pandemi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.